Belajar bukan hanya tentang buku dan tugas, bukan juga sekedar mendengarkan penjelasan dari guru, membaca materi, dan menuliskan jawaban yang benar. Belajar adalah tentang mengeksplor hal baru, bereksperimen, berkreasi, dan berkolaborasi. Setiap harinya, sekolah adalah tempat untuk menemukan petualangan baru, di mana ide-ide tumbuh, tawa terdengar, dan rasa ingin tahu membawa mereka menemukan pengalaman yang bermakna. Bapak Ibu, dalam video ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan bagaimana semangat belajar tumbuh dalam keceriaan dan bagaimana alur matematika gembira dapat menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pada video kali ini, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran matematika materi tentang bangun datar dengan alur gembira. Praktik pedagogi yang saya terapkan adalah model pembelajaran berbasis proyek yang dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi yaitu YouTube untuk menayangkan video pembelajaran dan aplikasi Wayground sebagai media pelaksanaan kegiatan asesmen. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di lingkungan sekolah, yaitu di dalam ruang kelas dan halaman sekolah yang dapat menciptakan budaya belajar seperti kolaborasi, partisipasi aktif, dan menumbuhkan rasa ingin tahu dalam diri siswa. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan macam-macam bangun datar, mengidentifikasi jenis bangun datar pada suatu bentuk, serta dapat membuat kerangka bangun datar dengan menggunakan media plastisin dan tusuk gigi. Terdapat beberapa kegiatan yang diikuti oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Di antaranya adalah menyimak video pembelajaran, tanya jawab, diskusi sederhana, praktik membuat kerangka bangun datar, bereksplorasi di lingkungan sekolah untuk mencari benda berbentuk bangun datar, dan juga kegiatan asesmen melalui aplikasi Wayground dengan mode kertas. Saya menerapkan alur gembira pada kegiatan pembelajaran matematika kali ini. Alur gembira sendiri terdiri dari gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, dan yang terakhir rayakan serta akhiri dengan cara yang menyenangkan. Pada alur GE yaitu gali dan eksplorasi, saya mengajak siswa untuk mengamati sebuah kain tenun dengan berbagai macam pola di dalamnya. Jika diamati dengan baik, pada kain tenun yang saya bawa terdapat beberapa bentuk bangun datar, di antaranya seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati kain tenun dengan lebih dekat. Kemudian saya meminta siswa untuk menunjuk salah satu pola pada kain tenun tersebut dan menyebutkan bentuk bangun datar apa yang sesuai dengan pola yang ditunjuk. Pada alur M, yaitu muat konten, saya mengajak siswa untuk menghubungkan kain tenun yang diamati dengan materi bangun datar yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya mengajak siswa untuk mengamati lingkungan kelas untuk mencari berbagai macam benda yang ada di dalam kelas. Saya meminta siswa untuk memegang benda yang mereka pilih. Setiap siswa harus memegang benda yang berbeda. Kemudian saya menghampiri siswa secara bergantian untuk menanyakan benda apa yang mereka pegang dan apa bentuk dari benda tersebut. Alur selanjutnya adalah B, yaitu buat aktivitas. Pada kegiatan pembelajaran matematika kali ini, setelah menggunakan konteks kain tenun dan benda di dalam kelas sebagai media awal untuk belajar bangun datar, terdapat beberapa kegiatan lain yang diikuti oleh siswa.
Yang pertama, saya mengajak mereka untuk menyimak video pembelajaran dari YouTube terkait bentuk bangun datar melalui layar LCD. Kemudian, saya memberikan penjelasan lebih lanjut terkait video yang telah mereka saksikan sebagai penguatan. Saya memanfaatkan tayangan presentasi Canva sebagai media saya memberikan penguatan materi tentang bangun datar. Setelah dirasa cukup dan siswa paham dengan penjelasan saya mengajak mereka untuk membuat kerangka bangun datar menggunakan plastisin dan tusuk gigi. Bangun datar yang dibuat adalah bangun datar persegi, segitiga, dan lingkaran. Untuk bangun datar lingkaran, siswa cukup membuatnya menggunakan plastisin yang dipipihkan kemudian dibentuk seperti lingkaran. Dengan menggunakan media plastisin dan tusuk gigi, siswa juga dapat belajar tentang jumlah sisi dan sudut pada bangun datar persegi serta segitiga. Saya dapat dengan mudah memberikan penjelasan kepada siswa mengenai jumlah sisi dan sudut pada bangun datar tersebut. Jumlah tusuk gigi yang digunakan menunjukkan jumlah sisi dan bulatan plastisin yang menghubungkan dua tusuk gigi dapat menunjukkan jumlah sudutnya. Siswa terlihat senang dan antusias saat melaksanakan aktivitas ini. Tetapi terdapat juga beberapa siswa yang mengalami kesulitan sehingga membutuhkan pendampingan. Aktivitas yang kedua adalah saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor lingkungan sekolah untuk mencari benda-benda yang menyerupai bentuk bangun datar. Siswa diminta untuk menggambarkan benda yang dipilih, kemudian menggambarkan bentuk bangun datar yang sesuai, serta menuliskan nama bangun datarnya pada lembar kerja yang telah saya bagikan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berpasangan. Pada aktivitas inilah terdapat alur ikuti pemikiran murid. Murid dengan pemikiran yang beragam memilih bentuk-bentuk yang terkadang belum sesuai dengan apa yang diperintahkan. Terdapat juga murid yang belum dapat membedakan antara bentuk persegi panjang dan persegi sehingga terjadi miskonsepsi dalam diri murid. Tentunya saya harus mengapresiasi terlebih dahulu bagaimana proses berpikir murid saya. Tidak serta-merta saya mengatakan bahwa hal tersebut salah, karena transisi dari tahap konkret ke abstrak merupakan salah satu tantangan yang harus bisa saya hadapi ketika mengajar di kelas 1. Saya kemudian memberikan penjelasan lebih mendalam kepada siswa tersebut dengan menggunakan media benda yang dipilih. Aktivitas berikutnya, saya mengajak siswa untuk ice breaking sebelum beberapa siswa mempresentasikan hasil kerjanya. Menurut saya, kegiatan ice breaking ini perlu untuk dilaksanakan karena murid kelas 1 mudah kehilangan fokus karena rentang perhatian mereka masih pendek. Ice breaking memberikan jeda yang menyegarkan sehingga murid dapat kembali bersemangat dan siap mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Setelah selesai mempresentasikan hasil kerjanya, saya kembali memberikan penguatan tentang materi bangun datar. Selanjutnya, sebelum kegiatan refleksi, saya memberikan kegiatan asesmen kepada siswa. Pada kegiatan asesmen, saya mengajak siswa untuk mengerjakan kuis berisi pertanyaan mengenai bangun datar yang sudah mereka pelajari. Tujuannya agar saya dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terkait materi tersebut.
Kegiatan asesmen ini memanfaatkan platform digital Wayground dengan mode kertas. Tentunya hal ini memberikan pengalaman menarik bagi siswa dalam mengikuti kegiatan asesmen. Dengan menggunakan aplikasi Wayground mode kertas, memudahkan bagi saya untuk menganalisis sejauh mana pengetahuan siswa-siswi saya terkait materi bangun datar. Pembelajaran ditutup dengan refleksi bersama dengan mengingat kembali mengenai materi apa yang sudah dipelajari, kegiatan yang dilaksanakan, serta menanyakan perasaan siswa saya selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi pengalaman saya dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam khususnya di kelas 1 SD pada mata pelajaran matematika materi bangun datar dengan menerapkan alur gembira. Melalui kegiatan yang kontekstual dan dekat dengan lingkungan siswa, matematika tidak lagi dianggap sulit, melainkan menjadi petualangan seru untuk menemukan pola, bentuk, dan hubungan di dunia nyata. Selain itu, dengan menerapkan alur gembira, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga bermakna. Setiap tawa, semangat belajar, dan rasa ingin tahu yang muncul menunjukkan bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk berkembang, berkreasi, dan berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnadi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jambiroso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, bahwa pembelajaran matematika dengan alur gembira yang telah dilaksanakan oleh Bu Novika sangatlah menarik. Pembelajaran dapat memberikan dan pengalaman belajar yang berkesan dan bermakna bagi siswa kelas 1 di SD Negeri 2 Jambiroso. Saya berharap bahwa Bu Novika dapat terus menerapkan pembelajaran serupa di setiap mata pelajaran, tidak hanya pada pembelajaran matematika. Selain itu, saya juga berharap bahwa Bu Novika dapat menularkan ilmunya kepada rekan guru lainnya agar juga dapat menerapkan pembelajaran yang bermakna demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SD Negeri 2 Jambiroso. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat kegiatan pembelajaran matematika yang Bu Vika laksanakan dengan alur gembira, sebagai sesama guru saya merasa termotivasi untuk mencoba pendekatan serupa di kelas saya. Pembelajaran yang seperti ini bukan hanya membuat murid paham konsep, tetapi juga menumbuhkan rasa senang, percaya diri, dan keingintahuan terhadap matematika. Benar-benar praktik baik yang layak ditiru. Setelah saya melihat kegiatan pembelajaran matematika ini, saya sangat terinspirasi. Pembelajaran yang ditampilkan juga benar-benar menyenangkan dan kontekstual. Terlihat murid sangat antusias, aktif, dan berani mengemukakan pendapat mereka. Cara guru mengaitkan konsep bangun datar dengan benda-benda nyata di sekitar juga terlihat semakin nyata dan mudah dipahami oleh anak. Terima kasih. Halo, namanya siapa? Ya, Mbak Naya paling senang pelajaran apa? Kenapa? Diajak bermain. Tadi belajar apa? Tentang apa? Bangun datar. Tadi ngapain aja ketika belajar bangun datar? Pakai? Ya, pakai plastisin dan tusuk gigi. Senang membuat rangka? Senang? Menurut Mbak Adel, matematika itu menyenangkan nggak? Kenapa kok menyenangkan? Oh iya, Mbak Adel hari ini belajar tentang apa? Senang? Hari ini senang nggak belajar bangun datar? Ya, karena ada apanya? Ada permainannya.
Tadi buat apa aja ketika pelajaran matematika? Terus?